beristiwa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Bagaimana peristiwa yang sama dan datang memahami. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Dan milik Allah lah apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang antara keduanya, dan apa yang di bawah bumi. Wa ma tahta as-sara, apa yang di bawah tanah, semuanya milik Allah. Ya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Kalau engkau mengeraskan ucapan, dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang tersembunyi. Ya, kalau dirahasiakan dan tersembunyi saja diketahui, maka apalagi yang dijaharkan. Semuanya diketahui, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Dan Allah menguasai, menundukkan seluruh makhluk dengan keperkasaan dan hukumnya. Kekuasaan Allah menguasai, menundukkan seluruh makhluk. Demikian pula seluruh hukum Allah ini berlaku pada makhluk. Tidak ada yang bisa keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia Maha mengetahui apa yang di depan mereka, apa yang di belakang mereka, sedangkan mereka tidak meliputi Allah, atau ilmu mereka sama sekali tidak meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Maha mengetahui seluruh yang dilakukan oleh makhluk. Adapun makhluk, mereka tidak bisa melingkup seluruh pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil 'azim wa lisan nabiyihil karim. Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'anil 'Azim dan melalui lisan nabinya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penyebutan kaidah. Bagaimana kaidah seorang menentukan sifat-sifat Allah? Jadi secara umum nama dan sifat ini dikatakan oleh para ulama tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Terbatas pada dalil yang menyebutkan. Sebab terkait dengan nama-nama dan sifat ini dari keimanan kepada Allah, kita beriman kepada sesuatu yang asalnya dia adalah perkara yang gaib. Kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita tidak punya ilmu tentangnya. Maka kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW saja. Jelas? Ya, karena itu pengambilan nama dan sifat itu harus terbatas pada nas Al-Quran dan hadis saja. Apa yang diterangkan oleh dalil Al-Quran, maka kita tetapkan nama atau sifat tersebut. Apa yang diterangkan oleh dalil dari hadis, maka kita tetapkan nama atau sifat tersebut. Bagaimana diterangkan? Ditetapkan dalam ayat maupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya dari dalam berpikir. Ya.
kaidah dalam berpijak. Dan kaidah ini banyak diselisihi oleh sejumlah manusia yang mereka menetapkan nama-nama dan sifat dengan penetapan akal saja. Penetapan akal. Ya. Ada yang menetapkannya dengan cara mentakwilnya, memalingkan maknanya dari hakikatnya. Dan ini semuanya adalah pelanggaran atau penyimpangan di dalam penetapan. Kewajiban seorang muslim dan muslimah, dia hanya menetapkan sebagaimana Al-Quran dan hadis menetapkannya. Ya, dan ini bentuk dari keimanan. Berkata Imam Al-Zuhri rahimahullah ta'ala, minallahi risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Ar-risalah datangnya dari Allah. Ar-Rasul tugasnya menyampaikan. Dan kewajiban kita adalah tunduk dan menerima. Itu kewajiban kita, tunduk dan menerima. Iya. Maka ini pendahuluan dari Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau bawakan dalam bentuk khutbah. Ini sudah bisa kita tangkap dari pendahuluan khutbah beliau ini. Beliau akan berbicara tentang apa? Ya, sebab dalam buku ini beliau akan mengulas kaidah yang dipegang oleh ahli sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat. Yang pertama, kemudian setelah itu beliau akan berikan bentuk-bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sejumlah ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya, jelas? Kemudian setelah itu beliau akan menguraikan sejumlah pembahasan akidah berkaitan dengan masalah Al-Quran, berkaitan dengan masalah melihat Allah pada hari kiamat, berkaitan dengan masalah takdir, berkaitan masalah kehidupan di hari akhirat, dan sebagainya dari pembahasan yang insyaallah taala kita akan jumpai di dalam buku ini. Nah, kemudian setelah menyebutkan kaidah ini sebagai pendahuluan, Ibnu Qudamah rahimahullah taala melanjutkan. Kata beliau rahimahullah taala, ya. Kalau beliau sebutkan mausufun bima wasafa bi nafsihi bi kitabil azim. Allah disifatkan dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabil azim, dalam Al-Quran. Wala lisan nabiyil karim. Dan di atas lisan Nabi yang mulia. Kemudian kata beliau, wa kullu ma jaa fil Quran aw sahha anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit-taslim wal qabul wa tarku at-ta'arrud lahu bir-radd wat-ta'wil wat-tashbih wat-tamthil. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa kullu ma jaa fil Quran. Apa saja yang datang dalam Al-Quran? Apa saja yang datang dalam Al-Quran? Au sahha anil Mustafa. Atau dia adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Mustafa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min sifatir Rahman, dari penjelasan sifat-sifat Allah Rahman, wajib al-iman bihi, maka wajib diimani. Ya. Ini penerapan penyebutan kaidah ya. Jadi apa yang datang dalam Al-Quran, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang datang dalam hadis yang sahih, penjelasan tentang sifat, maka kita wajib mengimani. Wajib untuk mengimani. Ya. Jadi sekali lagi penjelasan tentang sifat-sifat diambil dari mana? Sumber pengambilan diambil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW saja. Ya. Al-Quran dan hadis. Hadisnya diibaratkan di sini hadis yang sahih. Hadis yang apa? Yang sahih. So, kalau hadisnya lemah, itu tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai dasar. Hadis yang lemah itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam keyakinan. Ya, jadi keyakinan itu hanya diambil dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih.
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia telah ada dalam Al-Quran dan telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Ibnu Qudamah, wajib al-iman bih, wajib untuk diimani, wa talaqqihi bit-taslimi wal qabul, dan wajib untuk diterima, wajib untuk disambut dengan penerimaan dan tunduk kepadanya. Penerimaan, ya, dengan penerimaan dan ketundukan. Nah, diimani kemudian diterima dengan benar-benar penerimaan. Kemudian kata beliau, wa tarku ta'arrudi lahu birraddi. Ya. Dan tidak boleh sifat tersebut dan telah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Ar-rad. Ya, ar-rad itu artinya dia menolaknya sampai kepada iman. Ya. Kemudian dia tolak. Dikatakan kepadanya misalnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat melihat. Ya. Maka dia tolak. Ini namanya ar-rad. Ini tidak diperbolehkan. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ini ar-rad namanya. Wa ta'wil, dan tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Takwil yang beliau maksud di sini, ini takwilnya ahli batil. Dan akan datang insyaallah taala kita akan terangkan ada dua penyebutan kata takwil dalam Al-Quran. Dua makna takwil dalam Al-Quran. Ada makna yang ketiga, ini yang dipakai oleh ahli bidah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah. Tidak boleh takwil, maksudnya dengan takwilnya ahli bidah. Diartikan kepengertian yang bukan hakikatnya. Seperti dalam Al-Quran disebut tangan. Ya. Disebut tangan. Sebagian ahli bidah mentakwilnya, dia katakan itu bukan tangan, tapi artinya kekuasaan. Diartikan apa? Kekuasaan. Ini dia palingkan makna tangan kepada sebuah makna yang bukan hakikatnya. Ini disebut takwil. Jadi takwilnya ahli bidah, tidak boleh ditakwil seperti itu. Jelas? Jadi tidak boleh ditolak, tidak boleh ditakwil. Wa tasybih, tidak boleh diserupakan. Tidak boleh diserupakan. Kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata, ya, dalam sejumlah ayat, maka kita tetapkan sebagaimana kaidah ahli sunnah. Ya, sebab dalam Al-Quran disebut, maka kita wajib mengimaninya. Ya. Tetapkan sifat itu bagi Allah. Jelas? Kita tetapkan tentunya keyakinan kita. Ingat kaidahnya apa? Isbatun bila tamthil, wa tanzihun bila ta'til. Ingat kaidahnya. Dalam setiap nama dan sifat harus pakai kaidah itu. Ya. Sebutkan nama, misalnya sifat mata, Allah mempunyai mata. Maka kaidahnya kita tetapkan. Bagaimana ditetapkan dalam Al-Quran, tidak boleh diserupakan. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ya. Tanzih, Allah disisikan, maha suci Allah sama dengan makhluknya. Dan kita katakan bahwa sifat ini pasti selayaknya dan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kan begitu? Ya. Tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Jelas ya? Nah, ini penyebutan sifat. Sebagian ahli tidak datang kalau disebutkan sifat tangan, dia tetapkan. Dia ada sifat tangan, tapi tangannya sama dengan tangan kita. Dikatakan sama dengan apa? Tangan kita. Ini tasybih namanya. Ini tasybih. Ya, jelas ya? Dan semisal juga dengannya at-tamthil. At-tamthil juga artinya menyerupakan. Menyerupakan. Walaupun ada yang membedakan antara tasybih dan tamthil, ya. Tapi dia secara global adalah hal yang sama. Jadi tidak boleh di dalam nama-nama dan sifat ditolak, tidak boleh ditakwil, tidak boleh diserupakan. Tidak boleh diserupakan. Jelas sampai sini? Nah, maka ini sebelum kita lebih jauh melangkah, saya berikan kesimpulan dulu.
Nah, jadi kesimpulannya, keyakinan para ulama salaf, keyakinan akidah Islam dalam hal ini yang dipegang oleh Nabi, para sahabatnya dan setelahnya, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis yang sahih. Penetapan yang mereka imani nama-nama itu. Jelas, mereka imani. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dengan meyakini bahwa nama-nama dan sifat tersebut tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluk. Ingat ya, kaidahnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Ini kaidah ahli sunnah di dalam masalah. Dan telah sesat di dalam masalah ini dua kelompok. Ada dua kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan asma wa sifat. Sengaja saya sebutkan di sini agar supaya kita mengetahuinya. Ya. Nah, supaya semakin jelas al-haq itu. Kadang di pembahasan akidah diterangkan al-haq dan diterangkan kebatilan yang merupakan lawannya supaya al-haq semakin jelas. Iya. Bukankah malam itu atau siang ini, cahaya itu lebih dikenal nilainya dan lebih bermakna nilainya ketika kita kenal lawannya. Kita kenal malam hari, ya kan? Andai kata tidak ada malam hari, orang tidak mengetahui betapa banyak dan besarnya nikmat dari siang hari. Jelas? Demikian pula malam, dia kenal. Ya. Apa? Faedah dari malam itu kecuali diketahui lawannya, siang. Yang manis tidak diketahui. Ya. Dan tidak begitu dimengerti nikmatnya dan berharganya rasa manis ini kecuali dengan mengenal lawannya. Itu rasa apa? Rasa pahit. Maka demikianlah kebenaran itu. Kebenaran itu akan semakin jelas kalau diketahui lawannya. Karena itu dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah diterangkan dua jalan sekaligus. Di dalam agama ini diterangkan dua jalan sekaligus. Ciri agama kita. Diterangkan al-haq sekaligus diterangkan al-batil. Supaya seorang dengan mengenal al-haq, dia kenal yang batil, tidak mungkin dia jatuh ke dalam apa? Kebatilan. Tapi orang yang kenal al-haq saja, dia tidak kenal al-batil. Al-batilnya kalau dikemas, ya, atau dihiasi sedemikian rupa, mungkin saja akan jatuh di dalam kebatilan. Ya. Tapi kalau dia mengenal al-haq, dia mengenal al-batil, dua-duanya dia kenal, maka ini akan menyebabkan dia semakin kokoh di atas kebenaran. Dalam Al-Quran Allah firman, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Perhatikan al-haq, ayat-ayat dirinci. Kebenaran diuraikan supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi jalan kaum mujrimin juga diterangkan, jalan orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdain." Kami tunjuki manusia ini dua jalan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Sekaligus diterangkan semuanya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali nabi ini wajib menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Perhatikan ya, jadi nabi dan rasul menjelaskan seluruhnya. Yang benar dijelaskan, yang salah juga dijelaskan. Untuk apa mengerti yang salah? Apa kaidahnya seorang mengetahui yang salah? Supaya dia jangan jatuh di dalam kesalahan. Supaya dia jangan jatuh dalam kesalahan. Karena itu kata seorang penyair, "Araftu asy-syarra la lisyarri walakin litawaffihi. Wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa' fihi." Ya. Saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek,
tetapi untuk menghindari kejelekan itu. Sebab siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh di dalam kejelekan. Dia akan jatuh di dalam kejelekan. Maka di sini kadang saya sebutkan di dalam sebagian pembahasan, kadang saya sebutkan di dalam sebuah permasalahan akidah, prinsip akidah salaf begini. Dan yang menyimpang adalah kelompok ini dan kelompok ini. Ini semata-mata saya terangkan supaya lebih memperjelas. Iya. Baik, dalam pembahasan nama-nama dan sifat saya sudah terangkan. Jalan as-salaf mereka tetapkan nama-nama dan sifat tersebut sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan hadis. Mereka imani nama itu. Ya, mereka imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan mereka yakini nama dan sifat tersebut pasti tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Ini secara global akidah ahli sunnah. Sesat di dalam masalah nama dan sifat ini dua kelompok dari ahlul bidah. Kelompok yang pertama disebut dengan nama kelompok al-mu'attilah. Kelompok al-mu'attilah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok al-mu'attilah. Kelompok yang kedua disebut dengan nama kelompok al-musyabbihah. Kelompok al-musyabbihah. Ya, secara global al-mu'attilah itu adalah kelompok yang menolak nama-nama dan sifat. Menolak atau meniadakan nama-nama dan sifat. Ada yang menolak seluruhnya, ada yang menolak sebagiannya, dan ada yang mentakwilnya. Jelas, ini kelompok al-mu'attilah. Karena itu kalau kita rinci lagi sekte al-mu'attilah ini, al-mu'attilah terdapat di dalamnya 5 kelompok. Terdapat di dalamnya 5 nama kelompok dalam kelompok al-mu'attilah ini. Yang pertama adalah kelompok al-jahmiyah. Kelompok al-jahmiyah. Ini akan datang di akhir kitab tentang al-jahmiyah. Ya. Saya globalkan di sini. Siapa itu al-jahmiyah? Al-jahmiyah itu nisbat kepada seorang yang bernama Jaham bin Safwan. Ya. Dari kelompok ahlul bidah. Jaham bin Safwan ini berpemahaman dalam asma wa sifat. Ya. Seluruh nama dan sifat Allah dia tiadakan, semuanya ditolak. Jadi seluruh nama dan sifat semuanya dia tolak. Ini kelompok Jahmiyah, kecuali satu sifat saja. Dia hanya menetapkan satu sifat saja, yaitu sifat al-wujud, sifat adanya Allah. Hanya itu yang dia tetapkan. Selain dari itu semuanya dia tolak, nama dan sifat semuanya dia tolak. Jelasnya? Ini kelompok al-Jahmiyah. Kelompok yang kedua kelompok al-Mu'tazilah. Kelompok al-Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah dari kata i'tizal, dia menyendiri. Sebab pencetus kelompok ini yang bernama Wasil bin Atha, dia ini menyendiri dari halaqah Al-Hasan Al-Basri. Menyendiri dari halaqah Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan Imam Al-Hasan Al-Basri itu adalah rujukan manusia di masa itu. Nah, tatkala dia menyendiri dan membuat pemikiran sendiri, maka mereka dinamakan sebagai kelompok al-Mu'tazilah. Kelompok al-Mu'tazilah ini, pemahaman mereka dalam asma wa sifat, mereka menetapkan nama, menolak sifat. Nama mereka tetapkan, tapi sifat apa? Ditolak. Jika misalnya dibacakan kepada mereka ayat wa huwa as-sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini kan dua nama. As-sami' artinya apa? Nama yang artinya yang maha mendengar. Al-basir nama yang artinya apa? Yang maha melihat. Ini dua nama. Mereka katakan iya, kita tetapkan Allah dinamakan dengan nama yang maha melihat, dan kita tetapkan bahwa Allah ditetapkan dengan nama as-sami' yang maha mendengar. Mereka tetapkan nama. Tapi kalau mereka ditanya, apakah Allah mendengar? Apakah Allah punya sifat mendengar? Jawabannya tidak punya sifat mendengar. Jadi nama saja tanpa sifat. Dia namanya yang maha mendengar, tidak punya sifat mendengar. Namanya yang maha melihat, tapi tidak punya sifat apa? Melihat. Ya, ini kalau kita lihat kita selalu memang lucu ahlul bidah ini. Ya. Sebab bagaimana mungkin dinamakan apa namanya? Yang maha melihat tidak melihat. Ya, tidak ada sifat apa? Melihatnya. Ya. Padahal mereka orang-orang yang menganggap dirinya punya akal. Ya.
Sebab dari kaidah berpikirnya Mu'tazilah, akal lebih didahulukan di atas apa? Di atas nafs. Ya. Bersama dengan itu dalam masalah ini mereka tidak punya akal sama sekali. Keluar dari akal yang sehat. Keluar dari akal yang sehat. Jelas ya? Tapi demikianlah, tidak ada hawa nafsu itu menyeret kepada sesuatu yang membuat orang itu lupa. Tertutup mata hatinya, tertutup pemikirannya, tidak nampak kebenarannya. Walaupun kebenaran sebenarnya jelas. Ini kelompok yang kedua dari kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Al-Kullabiyah. Adalah kelompok Al-Kullabiyah. Ya. Ini nisbat kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ya. Kelompok Al-Kullabiyah mereka menetapkan sifat dzatiyah dan mereka menolak sifat fi'liyah, ikhtiyariyah. Nah, sebelum kita mengenal lebih banyak dua kelompok ini, saya harus terangkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dari salah satu sudut pembagiannya itu dibagi menjadi dua. Ya, jadi sudut pembagian sifat itu ada beberapa sudut kalau itu dibagi. Ada sudut misalnya sifat terbagi dua, sifat salbiyah, sifat subutiyah. Ya, di sudut lain dibagi menjadi sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Ya, jelas? Di satu sudut sifat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sifat dzatiyah. Yang pertama. Sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Ini saya minta diperhatikan ya, sebab ini kaidah pertama kita memijak. Supaya seterusnya penerapannya mudah kita paham. Jadi sifat terbagi dua. Ada sifat apa yang pertama? Dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Kedua sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya. Sebab dia kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan zat. Kaitannya dengan zat. Iya. Seperti misalnya sifat mendengar. Ini sifat apa? Sifat dzatiyah. Sebab tidak mungkin Allah disifatkan suatu hari tidak mendengar. Ya. Allah Maha mendengar terus-menerus, azali, terus-menerus. Jelas? Demikian pula sifat melihat. Ini sifat apa? Dzatiyah. Sebab Allah terus-menerus melihat. Demikian pula sifat ilmu. Ya. Allah Maha mengetahui. Tidak mungkin suatu hari dikatakan bahwa sifat ini Allah tidak bersifat dengannya. Ya maha suci Allah kalau dikatakan diselesai oleh kejahilan, ketidaktahuan. Nah, ini adalah bertentangan dengan pembesaran dan pengaguan kepada Allah. Ya. Jelas? Nah, maka sifat ilmu dari sifat apa? Dari sifat dzatiyah. Ini sifat dzatiyah. Sifat yang kedua namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah disebut juga sifat ikhtiyariyah, pilihan. Sebab Allah melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Sebab sifat fi'liyah ini sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah dan keinginannya. Kapan Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Ya melakukannya. Nah, ini sifat apa? Sifat fi'liyah. Contoh sifat fi'liyah. Misalnya sifat ridha. Allah ridha kepada siapa yang Allah kehendaki. Kan begitu. Apakah seluruh manusia diridhai? Jawabannya adalah seluruh manusia diridhai. Yang kafir tidak diridhai tentunya. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Kalau begitu, sifat ridha ini adalah sifat apa? Sifat fi'liyah. Contoh sifat fi'liyah yang lainnya. Ya. Misalnya sifat al-mahabbah, kecintaan. Allah cinta kepada hamba-hamba yang beriman. Apakah seluruh hamba dicintai? Jawabannya tidak. Allah cinta kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Ini sifat fi'liyah. Ya. Jadi orang-orang kullabiyah ini mereka hanya menetapkan sifat yang sifatnya ketentuannya hanya sifat apa? Sifat dzatiyah saja mereka tetapkan.
Ada sifat fi'liyah mereka tolak dengan cara ditakwil. Ya. Mereka menolaknya. Ini kelompok al-kullabiyah. Kalau kelompok yang keempat adalah kelompok al-Asy'ariyah. Kelompok al-Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Dan Abul Hasan al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dari pemikirannya. Beliau sendiri sudah bertobat dari pemikirannya. Iya. Untuk tobatnya ini Abul Hasan al-Asy'ari telah menulis 4 buku. Beliau telah menulis 4 buku. Disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dalam dunia ini. Dia menulis Al-Maqalat Al-Islamiyyin. Al-Maqalat Al-Islamiyyin. Beliau juga menulis buku yang judulnya Al-Ibanah, An-Usuli Ahli Diyanah. Beliau juga menulis Risalah ila Ahli Sabar. Dan ada buku yang keempat disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. 4 buku beliau tulis menunjukkan rujuknya beliau ke mazhab as-salaf. Rujuknya beliau kemana? Ke mazhab as-salaf. Ya. Dan beliau berlepas diri dari seluruh pemikirannya yang lalu. Nah, bersamaan dengan itu Abul Hasan al-Asy'ari, ya, di buku-buku yang dia tulis ini, memang seluruhnya dia dikatakan global dari apa yang dia tulis itu sudah kembali kepada jalan as-salaf. Ya, itu pun dia masih tidak terlepas dari sisa-sisa pemikirannya dulu. Ya, perhatikan ya, betapa bahayanya ya pemikiran kalau tidak diluruskan dengan seluruh-seluruhnya. Ini Abul Hasan al-Asy'ari yang sudah mulai rujuk. Ya, bersama dengan itu masih ada dari sisa pemikirannya yang masih nampak di 4 buku yang dia tulis ini. Sebagian dari 4 buku yang dia tulis. Jelas sampai sini? Nah, ini kelompok al-Asy'ariyah. Jadi sekarang kelompok al-Asy'ariyah yang ada sekarang ini, ya, kalau mereka mengatakan bahwa diri mereka mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari itu salah. Sebab Abul Hasan al-Asy'ari sudah rujuk dari pemikirannya. Ya. Kelompok al-Asy'ariyah mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Ini mungkin yang biasa kita pelajari ya di Indonesia ini di sekolah-sekolahan, ya, di kurikulum agama, pendidikan agama Islam. Dan dulu kita belajar di sekolahan, itu dibangun di atas akidah Asy'ariyah dalam sifat. Nah, itu kita kenal ada namanya sifat 7, sifat 14, sifat 21 dari cabang-cabangnya, perkembangannya. Sebab mereka tetapkan sifat 7, kemudian dari sisi akal dikembangkan lagi, dari sisi akal, itulah yang biasanya kita baca. Jelas ya? Ini kelompok Asy'ariyah. Jadi mereka hanya mengambil 7 sifat, padahal sifat Allah sangat banyak. Ya, mereka hanya mengambil 7 sifat. Jelas? Yang lainnya mereka takwil. Segala-galanya takwilnya seperti yang disebutkan. Ya, kalau datang tangan, itu bukan tangan, artinya kekuasaan. Ya, disebutkan sifat mata, itu bukan mata, itu artinya pengawasan. Ya. Nah, disebutkan wajah Allah, itu bukan wajah Allah artinya, tapi mencari keridhaan Allah. Ya, mencari apa? Keridhaan Allah. Ini hati-hati ya. Ini ada di terjemahan Al-Quran yang beredar di Indonesia, ada penerjemahan ini. Karena itu hati-hati. Dari penerjemahan ini penerjemahan kalangan al-Asy'ariyah. Terjemahan kalangan al-Asy'ariyah. Ya. Kalau di terjemahan Al-Quran yang kita baca di Indonesia, terjemahan Depak yang dicetak oleh Saudi Arabia itu yang paling bagusnya. Walaupun masih ada kesalahan-kesalahan. Jelas? Masih ada kesalahan-kesalahan. Ya. Belakangan di tahun 2003, terjemahan yang dicetak oleh Saudi itu direvisi kembali oleh Depak. Dan revisinya ini murni akidah Asy'ariyah. Ya, saya peringatkan untuk tidak membaca revisinya. Nah, revisi ini murni akidah Asy'ariyah. Sebab orang yang merevisinya, ya Quraisy Shihab dan Said Aqil, ini semuanya di atas akidah Asy'ariyah. Jelas? Kalau yang terdahulu yang penerjemah-penerjemah yang pertama itu lebih mending. Ya, Muhammad Hasbiah Siddiq dan seterusnya ini dari tokoh-tokoh yang masih lumayan dari sisi keilmuan, keagamaan dan kedetailan dalam melihat. Karena itu di penerjemahan mereka, ya itu lebih bagus. Nah, ini sekedar saya ingatkan ya berkaitan dengan penerjemahan. Nah, baik, ini kelompok yang keempat, kelompok al-Asy'ariyah. Kelompok yang kelima disebut dengan nama kelompok al-Maturidiyah. Kelompok al-Maturidiyah. Ini pengikut Abu Mansur al-Maturidi.
Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Dia secara umum sama dengan kelompok Asy'ariyah, cuma mereka menambah sifat yang ke-8. Mereka menambah sifat yang ke-8. Ya, jelas ya? Ini saya globalkan saja. Kelompok Al-Mu'attilah jadi menyimpan dalam nama-nama dan sifat dua kelompok. Kelompok Al-Mu'attilah dan kelompok apa? Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Mu'attilah ada 5 kelompok di dalamnya, ada 5 cabang. Ada 5 sekte di dalamnya. Ya, kelompok yang kedua yang menyimpan dalam nama-nama dan sifat adalah kelompok Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Musyabbihah ini kebalikan dari Al-Mu'attilah. Kalau Al-Mu'attilah dia menolak, mentakwil, kalau Musyabbihah tidak. Dia tetapkan tapi berlebihan dalam menetapkan. Dia katakan kita tetapkan sifat tangan bagi Allah, tapi tangan Allah sama dengan tangan kita. Sama dengan apa? Tangan kita. Kita tetapkan bagi Allah sifat mata, tapi matanya sama dengan apa? Mata kita. Nah, ini kelompok Al-Musyabbihah. Nah, dan ini kelompok yang dipegang, yang dianut oleh sebagian kelompok Syiah. Ya. Sebagian kelompok Syiah dan yang lebih mendominasinya adalah kelompok Sufi. Kelompok Sufi berada di atas pemahaman Musyabbihah ini. Nah, itu dari pemahaman Sufi, ini pemahaman Sufi ekstrim, sering kita dengarkan di Indonesia ini, bahkan dijadikan sebagai kurikulum di perguruan tinggi dengan nama ilmu tasawuf. Ya, ini mengarah kepada Musyabbihah. Nah, Allah ada di mana-mana. Ya, Allah berwujud pada makhluk, ya, dan seterusnya dari akidah tasawuf yang batil. Jelas ya? Baik. Ini 2 kelompok yang menyimpang. Ya. Untuk 2 kelompok ini cukup satu ayat yang disebutkan oleh guru pertama membantah mereka. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini ayat ini kaidah sangat agung dalam nama-nama dan sifat. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan untuk siapa? Hah? Bantahan untuk kelompok apa ini? Kelompok Al-Musyabbihah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah telah berfirman Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kan begitu? Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan untuk siapa? Kelompok Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah menolak. Sedangkan Allah menetapkan. Allah menetapkan. Nah, dan sini keunikannya, para ulama menyebutkan rahasia dalam ayat, sebuah pemetikan kandungan yang sangat detail sekali dalam pemahaman. Sekarang, kenapa yang disebut di dalam ayat ini 2 nama As-Sami' Al-Basir? Kenapa tidak pakai nama yang lain? Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya, Al-Azizur Rahim misalnya, Al-Aliyul Azim misalnya. Kenapa pakai nama As-Sami' Al-Basir? Hah? Nah, ini semuanya bantahan untuk kelompok-kelompok ini. Sebab As-Sami' Al-Basir artinya yang maha mendengar lagi maha apa? Melihat. Pendengaran dan penglihatan seluruh makhluk hampir memiliki yang dinamakan apa? Pendengaran dan penglihatan. Seperti yang saya gambarkan tadi ya. Manusia punya pendengaran, punya penglihatan. Gajah punya pendengaran, punya penglihatan. Nah, kucing punya pendengaran, punya penglihatan. Kan begitu? Semuanya punya pendengaran. Apa ini namanya? Punya pendengaran dan penglihatan. Tapi antara sama makhluk saja, sama adanya, tapi tidak sama hakikatnya. Tidak sama hakikatnya. Ya. Karena itu di dalam pembahasan nama-nama dan sifat, kita harus mengambil kaidah penting. Sama di dalam penamaan, jangan langsung tergambar, sama di dalam hakikat. Ya. Karena itu kalau disebut tangan Allah, jangan langsung dia terpikir tangan yang dia miliki. Ya, ini sudah sangkaan yang salah. Ya. Sebab sama dengan penamaan belum tentu apa? Ada kemiripan dalam hakikatnya. Belum tentu ada kemiripan dalam hakikatnya. Yang harus diyakini kalau disebut tangan, apa itu tangan? Ya, tangan dimaklumi secara bahasa. Ya, tangan dimaklumi secara apa? Bahasa. Mata dimaklumi secara bahasa. Ya. Melihat, mendengar dimaklumi secara bahasa. Jelas? Hakikatnya bagaimana? Ini dari perkara gaib. Ya, kita tidak tahu apa hakikatnya. Tapi yang jelas, seluruh nama-nama dan sifat Allah pasti maha agung, maha besar. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluk. Itu yang jelas. Yang lainnya kita tidak tahu. Selesai. Nah, karena itu sangat nikmat sekali berakidah dengan akidah salaf. Sangat nikmat sekali berakidah dengan akidah salaf. Ya, sebab agama ini dimudahkan oleh Allah.
agama ini dimudahkan oleh Allah. Ya, berbeda dengan orang-orang yang masuk ke dalam aliran-aliran yang menyimpang, agama itu akan terkesan sulit sekali dan berat terhadap mereka. Ya. Perhatikan Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal Abu Hamid Al-Ghazali? Penulis Ihya Ulumuddin. Ya. Penulis Ihya Ulumuddin. Nah, yang digelari sebagai Hujjatul Islam. Orang yang sangat cerdik. Ya. Orang yang sangat cerdik. Tapi sayang kecerdikannya dia pakai untuk mempelajari ilmu filsafat. Dia pakai mempelajari ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini arahannya kepada kelompok Mu'attilah yang saya sebutkan di depan. Ya. Arahnya ke sana. Abu Hamid Al-Ghazali di akhir umurnya beliau bertobat dan menyesal. Ya. Dan setelah syah dari beliau meninggal dalam Sahih Bukhari di atas dada beliau. Ya. Beliau berkata, wahai yang berkata, ya, kita hanya membaca ayat-ayat dan hadis-hadis itu, kemudian kita tidak takwil, maka sungguh sangat jelas dan sangat nikmat hidup ini. Tapi beliau telah menghabiskan umurnya di dalam mengarahkan makna ayat kepada makna takwil, ya, mengarahkannya kepada makna yang salah. Akhirnya beliau menyesali hal ini. Nah, jelas. Hampir setiap orang yang dulunya tokoh di dalam masalah ini, ya, mereka rujuk kembali kepada jalan as-salaf. Ya, sebab memang ini jalan yang tidak ada lagi duanya. Dia adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan bagi siapa yang selamat kecuali dengan menempuh jalan as-salaf rahimahumullah taala di dalam pembahasan akidah. Nah, mengikuti jalan ahlul bidah sangat berat, menggambarkan agama itu berat sekali, keluar dari fitrah. Ya. Karena itu suatu hari disebutkan dalam ini kisah disebut dalam buku-buku yang memuat tentang firaq, tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebab ada buku-buku khusus memang ditulis oleh para ulama kelompok yang menyimpang dalam sejarah perjalanan umat Islam dan disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Nah, disebutkan sebuah kisah seorang perempuan tua yang berjemur di depan rumahnya. Ya. Di pagi hari berjemur di depan rumahnya, maka berlalu dari depan rumahnya ini jumlah manusia yang sangat banyak mengikuti seseorang. Jadi mereka ini mengikuti seseorang. Nah, orang yang berlalu ini adalah Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Kira semuanya kenal ya? Fakhrul Razi. Ya. Yang masyhur dalam ilmu filsafat. Nah, dia diikuti oleh murid-muridnya. Maka nenek tua ini heran kalau ada orang diikuti banyak orang. Ini menunjukkan hal yang luar biasa. Ya, maka dia tanya kepada murid-muridnya. Ada yang lewat begitu, ditanya, siapa orang yang lewat itu? Ya, muridnya menjawab dengan bangga, wahai ibu, semoga Allah merahmati engkau. Tidakkah kamu tahu siapa orang yang lewat itu? Ya, dia ingin membanggakan gurunya. Kata perempuan tua ini, siapakah dia? Apakah dia seorang raja? Ya. Kata muridnya, bukan. Ibu tua kembali bertanya, apakah dia seorang menteri? Jawaban muridnya, bukan. Apakah dia adalah seorang pembesar? Bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya, orang ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya. Kan pembahasan filsafat kan itu. Ya. Apa dalilnya bahwa Allah ada? Diuraikan dari sisi akal, yang bagaimana adanya Allah dan seterusnya. Ini punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya. Apa jawaban perempuan tua ini di atas fitrahnya? Ya. Karena perempuan tua ini kepada muridnya, betapa celakanya orang ini. Ya. Katanya betapa celakanya orang tersebut. Ya. Apakah pada Allah ada keraguan? Ini jawaban fitrah. Sebab yang dicarikan dalil 1000 dalil tentang adanya itu adalah sesuatu yang diragukan, kan begitu? Sesuatu yang diragukan. Ya. Ibarat matahari ini sedang terbit di siang bolong ini. Tiba-tiba dia menantang. Ya. Tunjukkan kepada saya dalil bahwa matahari sedang terbit. Ya. Kira-kira apa jawabannya? Ini kalau dijawab adalah hal yang aneh dan lucu. Bagaimana caranya menjawab? Matahari dia lihat di siang bolong, tiba-tiba tanya, apa dalilnya matahari terbit? Oh, dalilnya terbit sebab dia berada di tengah-tengah. Dalil yang kedua sebab dia sangat terang. Dalil yang ketiga, ini pekerjaan tidak ada gunanya.
Tidak ada manfaat. Itulah yang filsafat. Nah, perhatikan perempuan tua, ya, di atas fitrah yang menjawab betapa celakanya orang tersebut. Pada Allah ada keraguan sehingga diperlukan 1000 dalil. Dari sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh." Apakah ada keraguan pada Allah padahal Dia menciptakan langit dan bumi? Hal yang sangat jelas, pencipta langit dan bumi, siapa yang mampu menciptakannya? Sudah sangat jelas menunjukkan adanya dan Dia yang berhak diibadahi. Maka ini fitrah namanya. Jadi masuk dalam mempelajari ilmu kalam, thariqah ahlul bidah, ini membuat berat seorang yang mempelajari agama. Ya. Membuat berat seorang yang mempelajari agama. Karena itu jalan yang paling indah seorang mempelajari agama, dia mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan dia melihat bagaimana para ulama salaf ya, berpijak di atas hal tersebut. Nah, baik. Ini secara global pembahasan tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sifat. Kalau sudah kita ketahui tentang hal ini, sekarang kita lanjutkan. Ibnu Qudamah rahimahullah taala masih melanjutkan, menyebutkan kaidah-kaidah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Wa ma ashkala min dzalika wajib itsbatuhu lafdhan wa tarku at-ta'arrud li ma'nah wa naruddu ilmahu ila qailihi ونجعل أهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله." Nah, ya. Sekarang Ibnu Qudamah telah terangkan. Ya, kalau cara menetapkannya apa yang datang dalam Al-Quran dan apa hadis. Ya. Sekarang beliau masuk menjelaskan posisi yang kedua. Kalau misalnya ada yang muskil, ada seorang yang misalnya mendengar nama-nama dan sifat, kemudian dia anggap hal tersebut sebagai apa? Hal yang iskal, dia permasalahkan baginya. Ya. Hal yang mengganjal dalam dirinya, dia anggap seperti itu. Maka kata Ibnu Qudamah, wajibat isbatuhu lafdhan. Maka wajib dia tetapkannya secara lafaz. Wa tarku ta'arrud li ma'nah. Dan dia tinggalkan mengurusi tentang maknanya. Ya. Ini di antara kalimat yang dikritik terhadap Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Sebab kata kalimat-kalimat ini, ya, walaupun masih bisa diarahkan kepada makna yang benar, ya, tapi kalimat ini mirip ke dalam pendapatnya madhab al-mufawwidah. Ada kelompok yang menyimpang dalam asma wa sifat disebut dengan nama al-mufawwidah. Kelompok al-mufawwidah ini mereka menetapkan nama, menetapkan sifat. Ya. Tapi mereka katakan sifat ini kita tidak tahu maknanya. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Kita serahkan apa? Maknanya kepada Allah. Nah, dari kelompok ini kata Ibnu Taimiyah, min syarri aqwali ahli bidah, dari pendapat ahli bidah yang paling jelek. Ya, kelompok al-mufawwidah. Jelas? Nah, sebab seluruh nama-nama dan sifat itu kan digunakan dengan bahasa apa? Bahasa Arab, ya kan? Datanya dengan bahasa apa? Bahasa Arab, dan bahasa Arab itu dipahami maknanya. Dipahami maknanya. Karena itu kalau dikatakan tidak ada maknanya, ini berarti apa? Hah? Ya, berarti sebuah kesesatan yang sangat nyata. Ya. Dia telah menghilangkan ayat Al-Quran. Al-Quran berkata, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Lisan bahasa Arab yang jelas. Ya. Mubin, terang. Maka dari sisi makna, semuanya jelas maknanya. Ya. Semua jelas maknanya. Terang di sini. Maka madhab al-mufawwidah ini bukan madhabnya ahli sunnah. Ya. Ada yang menuduhkan ahli sunnah itu mufawwidah, tapi itu salah tuduh. Ya. Ahli sunnah tidak mufawwidah. Mereka yakini bahwa nama dan sifat punya makna dan maknanya dimaklumi. Yang dinafikan oleh ahli sunnah adalah kaifiatnya. Ya. Bagaimana kaifiat sifat itu? Kaifiat mereka tidak tahu bagaimana. Pembagaimanaannya,
hakikatnya mereka katakan ini kita serahkan kepada Allah. Sebab ini dari perkara apa? Perkara gaib. Tapi kalau disebutkan tangan, ya tangan dimaklumi secara bahasa. Dalam bahasa Arab tangan itu dimaklumi. Wajah dalam bahasa Arab dimaklumi. Ya. Dipahami? Mata dalam bahasa Arab dimaklumi. Jangan dikatakan tangan, apa artinya tangan? Oh saya tidak tahu, itu tidak ada artinya. Tetapkan saja kata tangan, tapi tidak tahu apa artinya. Nah, ini madhabnya al-fawd. Kalau hal sunnah tidak, tangan dimaklumi artinya secara bahasa. Adapun hakikatnya kita tidak tahu. Sebab ini apa? Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya perhatikan ya. Ini termasuk hal yang detail. Perbedaan antara madhab Mu'tazila dan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, maka jangan sampai ada yang mengesankan bahwa Ahli Sunnah itu Mu'tazila. Seperti di sini bahasa dari Ibnu Qudamah yang beliau gunakan, ini mirip dengan kata-kata Al-Mu'tazila. Walaupun seperti yang saya katakan tadi mungkin bisa diarahkan kepada mana yang benar. Kata beliau, apa yang muskil dari hal tersebut dan nama-nama dan sifat, apa yang dipermasalahkan, maka wajib ditetapkan secara lafaz dan ditinggalkan maknanya. Ditinggalkan, tidak boleh disinggung maknanya. Tidak boleh disinggung maknanya. Ini kan kata-kata ini tidak boleh disinggung maknanya, mirip dengan mazhab apa? Mu'tazila. Tapi mungkin kita katakan bahwa Ibnu Qudamah di sini memaksudkan tidak disinggung maknanya, makna yang menjelaskan kaifiyah. Itu yang diinginkan oleh Ibnu Qudamah. Makna yang menjelaskan kaifiyah. Nah, jelas ya? Sebab dia hanya membahasakan kalimat yang muskil. Ya, karena itu diberi catatan di sini. Untuk kata kalimat Ibnu Qudamah di sini diberi catatan. Jangan sampai ada yang baca di belakang setelah itu dia salah memahami. Ya. Sini agak detail di sini mazhab Ahli Sunnah. Jadi wajib ditetapkan secara lafaz. Ya. Secara lafaz. Dan makna dari sebuah lafaz itu dimaklumi secara apa? Bahasa Arab. Ya. Makna dimaklumi secara bahasa Arab. Yang ditolak oleh Ibnu Qudamah di sini makna yang diinginkan makna bermakna apa? Kaifiyah, bermakna kaifiyah. Itu yang ditolak. Tidak boleh disinggung maknanya, artinya tidak boleh disinggung kaifiyatnya. Tidak boleh disinggung kaifiyatnya. Itu makna ucapan Ibnu Qudamah. Kemudian kata beliau, wa naruddu ilmahu ila qa'ilih. Dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilih. Dan kita sandarkan tanggung jawabnya kepada yang menukilnya. Jelas? Jadi kalau dia dalam Al-Quran, ya sudah Al-Quran, berarti sudah selesai. Kalau dia dalam hadis, ini berarti datangnya dari hadis yang kuat, hadis yang sahih, sudah kita sudah selamat. Ya. Maksudnya kita sudah menempuh jalan yang benar. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilm. Mengikuti jalan orang-orang yang qat'ah di atas ilmu. Ya, perhatikan bahasanya di sini ya. Ar-rasikhina fil ilm. Orang-orang yang qat'ah di atas ilmu. Ya. Bukan baru belajar sebentar. Atau baru belajar beberapa saat. Memang orang yang betul-betul mumpuni di atas ilmu, rasih, kokoh di atas ilmu. Ya. Masalah itu dibolak-balik bagaimanapun mereka bisa menjelaskannya dan memaparkannya. Ya, ini namanya rasih dalam ilmu. Ya, sebab orang yang kuat di atas ilmu, mereka memandang bukan dengan pandangan orang-orang umum. Ya. Karena orang-orang umum secara umum melihat sebuah permasalahan. Ya, tapi alim ulama kadang dia melihat sesuatu yang lebih jauh dari pandangan mereka. Lebih jauh dari pandangan mereka. Karena itu di sini penting sekali menghargai kedudukan para ulama. Ya, kedudukan orang-orang yang berilmu. Nah, hendaknya setiap orang, apalagi dia baru mengenal manhaj salaf, baru belajar, ya, setiap orang itu jangan merasa bangga dengan pemikirannya, merasa bangga dengan analisanya. Nah, hendaknya dia menghargai orang-orang yang berilmu. Apalagi kalau para ulama besar yang telah memberikan fatwa, ya, telah menjelaskan sebuah perkara, maka hendaknya diterima dengan baik. Ya. So, mereka memandang pada banyak permasalahan, kadang hal tersebut tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat oleh orang-orang yang baru belajar. Ya, dia penuntut ilmu, tapi beda pandangan seorang penuntut ilmu dan seorang alim ulama. Ini hendaknya diperhatikan. Nah, itu dibahasakan di sini oleh Ibnu Qudamah li tariqir rasikhina fil ilm. Mengikuti jalan ar-rasikhin, orang-orang yang rasih, apa di atas ilmu. Alladzina asna Allahu alaihim fi kitabihi mubin.
Ya Allah puji mereka ini dalam kitabnya yang maha jelas. Di qaulihi subhanahu wa ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Orang-orang yang rasikhun fil ilm, mereka berkata, ya, kami beriman dengannya, seluruhnya dari sisi Rabb kami. Ini tariqah rasikhun fil ilm. Jadi kalau ada ayat-ayat hadis-hadis atau apa saja dalam masalah syariat secara umum, tapi karena pembahasan Ibnu Qudamah di sini, pembahasannya tentang nama dan sifat. Nama dan sifat apa saja yang diterangkan dalam Al-Quran, ya, jelas bagi kita maknanya, tidak jelas bagi kita maknanya, ada ganjaran atau tidak ada ganjaran. Jalan ar-rasikhuna fil ilm cuma satu. Apa mereka katakan? Kami beriman dengan semuanya dari sisi Rabb kami. Ya, sebab dia sudah diterangkan dalam Al-Quran, sudah diterangkan dalam hadis. Ya. Kalau begitu kewajiban kita hanya sekedar mengikuti dan mencontoh. Hanya sekedar mengikuti dan mencontoh. Jelas ya? Wa qala fi dhanni mubtadi at-ta'wil li mutashabih tanzil. Dan Allah berfirman mencela orang-orang yang ingin mentakwil apa yang mutasyabih dari tanzilnya. Orang-orang yang ingin mentakwil apa yang mutasyabih dari tanzilnya. Ya, tanzil maksudnya apa yang mutasyabih dari Al-Quran. Sini sebelum saya baca, saya lanjutkan lagi. Di sini ada dua masalah yang harus saya terangkan supaya bisa dipahami kalimat ini. Ya. Yang pertama di dalam Al-Quran, kalimat takwil itu punya dua makna saja dalam Al-Quran. Kalimat takwil hanya punya dua makna dalam Al-Quran. Tidak ada makna yang ketiga. Ingat ini kaidah. Di dalam Al-Quran kata takwil hanya mempunyai berapa makna? Hanya mempunyai dua makna saja. Tidak ada makna yang ketiga. Ya. Makna yang pertama, at-ta'wil bermakna at-tafsir. Ta'wil bermakna apa? Tafsir, penafsiran. Ya. Penafsiran itu artinya penjelasan. Ta'wil. Ini makna yang pertama, tafsir. Makna yang kedua, ta'wil bermakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha asy-syai'. Hakikat yang sebuah perkara kembali kepadanya. Hakikat yang sebuah perkara kembali kepadanya. Ini ta'wil makna yang kedua. Ya, contohnya dalam penggunaan ayat. Contoh yang kedua ini, sebab makna yang pertama ma'ruf ya. Ta'wil bermakna tafsir. Itu biasa dipakai oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, secara khusus Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dalam tafsirnya, beliau kalau ingin menafsirkan ayat, beliau katakan wa ta'wilu hadhil ayat. Dan ta'wil ayat ini adalah ini. Ta'wil yang beliau maksudkan di sini adalah tafsir. Sebab beliau berbicara tentang tafsir. Ya, ta'wil yang kedua, hakikat yang sesuatu kembali kepadanya. Contohnya dalam penggunaan ayat, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, "Hal yanzuruna illa ta'wilah." Tidakkah mereka menunggu hari kiamat itu kecuali takwilnya? Ya. Jadi orang kafir dia tidak percaya hari kiamat. Kapan dia percaya? Setelah takwilnya. Maksudnya setelah hari kiamat ini betul-betul terjadi, dia saksikan, barulah dia percaya. Itulah makna takwil. Jadi hakikat yang sesuatu kembali kepadanya, ya, sudah terjadi secara hakiki, ini disebut dalam bahasa Al-Quran dengan kata apa? Kata takwil. Jadi ini dua makna takwil dalam Al-Quran. Tidak ada makna yang ketiga. Tidak ada makna yang ketiga. Jelas di sini? Karena itu makna yang ketiga yang dipakai oleh ahlul bidah, ya, itu adalah kata yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu adalah makna batil. Makna batil. Jelas ya? Takwil yang mereka pakai itu dia malingkan makna dari makna hakikatnya. Itu takwilnya ahlul bidah. Seperti misalnya tangan. Ya, tangan secara bahasa apa tangan? Ya. Saya kira tidak ada orang yang hadir di sini tidak paham apa itu tangan secara bahasa. Ya. Orang paham secara bahasa itu tangan itu apa? Kan begitu? Ya. Nah, datang orang-orang ahli takwil ini, mereka katakan bahwa tangan di sini artinya kekuasaan. Jadi dia palingkan makna tangan ini dari makna hakikatnya ke makna yang lain. Ini yang disebut apa? Takwil. Dan takwil yang seperti ini dengan gaya yang seperti ini itu adalah apa namanya? Kebatilan. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ini masalah yang pertama harus saya terangkan. Kemudian masalah yang kedua yang harus saya jelaskan. Ya. Harus kita bedakan antara ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih.
Muhkam dan apa? Mutasyabih. Muhkam itu artinya yang sudah tetap kandungannya, sudah paten, ya, sangat jelas maknanya, terang. Jadi antara makna muhkam. Mutasyabih bisa bermakna yang mirip, ada kemiripan, atau bisa bermakna sesuatu yang tidak begitu nampak maknanya, tidak begitu nampak maknanya. Ini makna mutasyabih. Ya, jadi perhatikan ya, muhkam dan mutasyabih ini punya multi makna. Ya, jelas? Karena itu saya berikan kaidahnya. Dikatakan bahwa Al-Qur'anul Karim, kaidah yang pertama Al-Qur'an semuanya adalah muhkam. Al-Qur'an semuanya adalah muhkam. Kaidah yang kedua, Al-Qur'an semuanya mutasyabih. Yang ketiga, Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Bingung? Hah? Nah, ini yang harus kita pahamkan ya. Apa maksudnya ini? Al-Quran semuanya muhkam. Apa maksudnya Al-Quran semuanya mutasyabih? Terus yang ketiga, kok aneh? Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ya. Ini harus kita pahami. Kalau tidak paham hal ini, maka ya seorang tidak paham pembahasan yang disebut oleh Buddha setelah. Jelas ya? Al-Quran itu semua muhkam dari sisi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dia adalah kitab yang telah dimuhkamkan seluruh ayat-ayatnya. Ya. Jadi makna muhkam, Al-Quran semua muhkam. Dari sisi kandungan dan makna semuanya jelas dan terang. Ya. Semuanya jelas dan terang. Semuanya dengan bahasa Arab. Semuanya dengan apa? Bahasa Arab. Ya. Ini makna muhkam. Makna Al-Quran semuanya muhkam. Jelas ya? Mana yang kedua, Al-Quran semuanya mutasyabih. Al-Quran semuanya mutasyabih. Ini kita ambil dari ayat Al-Quran ya, di surah Az-Zumar. Kitaban mutasyabihan masani. Kitab yang mutasyabih. Al-Quran kitab yang apa? Mutasyabih. Apa artinya mutasyabih di sini? Mutasyabih artinya mirip antara sebagian ayatnya dengan sebagian yang lain. Itu mana mutasyabih. Ini 3 ayat ya. Ayat yang kedua ini artinya mirip ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ini sebagian ayat-ayat ini menjelaskan tentang surga. Ayat-ayat yang lainnya juga menjelaskan tentang apa? Surga. Sebagian ayat-ayat menjelaskan tentang neraka. Sebagian ayat yang lain menjelaskan tentang neraka. Ini ayat menjelaskan tentang tauhid. Ayat-ayat yang lainnya juga menjelaskan tentang tauhid. Sebagian ayat menjelaskan tentang perintah. Sebagian ayat yang lain juga menjelaskan tentang perintah. Sebagian ayat menjelaskan tentang larangan. Ini juga menjelaskan tentang larangan. Jadi ada kemiripan dengan kemiripan. Ini yang disebut apa? Mutasyabih dari arah ini. Ya, ini penggunaan istilah yang kedua ya. Jadi kalau sebagian ulama dia mengatakan Al-Quran mutasyabih, maknanya ini. Ya, jelas? Yang ketiga, Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Itulah ayat-ayat di surah Al-Baqarah yang kita ingin jelaskan di sini. Ayat yang dibawakan di sini oleh penulis. Ya, ayat di surah Ali Imran. Ayat di surah Ali Imran. Ya, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau ayat-ayat. Apa menurunkan kepada engkau Alkitab. Di dalam Alkitab ini terdapat ayat-ayat yang muhkam. Dan ini adalah pokok Alkitab. Pokok Al-Quran. Dan selainnya adalah mutasyabih. Perhatikan ya, selainnya adalah mutasyabih. Karena itu diterangkan oleh para ulama di sini dalam ayat ini muhkam dengan makna tertentu, mutasyabih dengan makna tertentu. Jelas ya? Muhkam maksudnya di sini dari Al-Quran ada yang muhkam, jelas kandungannya, ya, kedetailannya untuk setiap manusia itu tahu maknanya. Nah, dan ada yang mutasyabih. Yang mutasyabih ini tidak semua orang bisa paham di dalamnya. Tidak semua orang mengerti di dalamnya. Itu penafsiran yang pertama, mutasyabih. Ada yang penafsiran yang kedua, dikatakan yang mutasyabih itu adalah apa yang ilmunya diserahkan kepada Allah. Jelas? Apa yang ilmunya diserahkan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah paham ini pembahasan, maka akan lebih mudah kita memahami ucapan Ibnu Qudamah setelahnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qala, Allah Ta'ala berfirman, "Fi dhanni mubtaghi ta'wil." Allah berfirman mencela orang yang ingin mentakwil. Ya.
Tawil apa yang dicela ini? Tawil apa yang dicela? Tawil mana yang berapa? Mana yang ketiga? Yang memalingkan apa? Kata dari mana? Hakikatnya. Jadi ini takwil. Orang yang mentakwil mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Quran. Bagaimana dia mentakwil? Kalau ada ayat mutasyabih, ya, dia ikuti. Yang mutasyabih itu ingin mencari fitnah dan hendak mentakwilnya. Yang mencari fitnah dan hendak apa? Ya, hendak mentakwilnya. Nah, dia mencari fitnah di dalamnya. Dan ini dari jalan ahlul bidah. Dari jalan ahlul bidah. Ada perkara yang jelas, dia tinggalkan perkara yang jelas. Dia cari yang mutasyabih. Dia cari yang apa? Yang mutasyabih. Dan ini dari jalan ahlul bidah dan tarifah ahlul bidah. Karena itu ahli sunnah, kalau ada yang jelas, yang mutasyabih ilmunya dikembalikan kepada apa? Yang muhkam. Hukumnya dikembalikan kepada yang muhkam. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih. Ya. Mutasyabih ini bukan artinya dia adalah perkara yang batil, tidak. Mutasyabih ini kurang jelas. Kurang jelas oleh sebagian orang. Tapi dia sengaja ikuti mutasyabih. Kenapa? Untuk mencari fitnah. Ya, sengaja. Untuk mencari apa? Fitnah. Dan hendak mentakwilnya. Hendak mentafsirkannya. Dia ingin tafsirkan kemana-mana yang lain. Ya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Kemudian Allah tekankan, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali apa? Kecuali Allah. Nah. Ya. Baik. Kata Ibnu Qudamah, فَجَعَلَ إِبْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ عَلَامَةً عَلَى الزَّيْغِ وَقَارَنَهُ بِابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ بِالذَّنِّ ثُمَّ حَجَبَهُمْ عَمَّا أَمَّلُوهُ وَقَطَعَ أَسْمَاءَهُمْ عَمَّا قَصَدُوهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Kata beliau, maka di dalam ayat ini Allah jadikan orang yang hendak mentakwil itu adalah tanda penyimpangan. Kemudian digandengkan juga dengan kehendak mencari fitnah. Kehendak mencari fitnah digandengkan di dalam celaan. Nah, jadi orang yang mengikuti mutasyabih itu yang mereka inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup mereka, menyirai angan-angan mereka ini. Dan Allah menutup dan Allah memutus ketamakan mereka untuk meraih maksud mereka. Allah tutup hal tersebut dengan firman-Nya, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dua qiraah, ada dua bacaan. Ya. Sebab ayat ini setelahnya, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm." War-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna. Ya, karena itu dalam wakaf membaca. Ya, ini di dalam bacaan Al-Quran, wakaf juga ada aturan-aturannya. Ya. Sebab dia salah berhenti, itu akan merubah makna ayat. Salah berhenti dalam baca Al-Quran bisa merubah makna apa? Makna ayat. Dia memulai dari sebuah kata, harusnya dia balik sedikit, dia mulai dari sebuah tempat, bukan pada tempatnya dia memulai. Ini juga akan merubah kandungan ayat. Merubah kandungan ayat. Jelas ya? Nah itu dalam Al-Quran ada etika di dalam membaca. Ada etika dalam membaca. Ya. Jelas sampai sini. Dan asalnya sama dengan ilmu yang lain. Ya. Al-Quran itu asalnya dibaca juga dari seorang guru. Seorang baca Al-Quran kalau dia ingin bagus, ya, dia duduk baca 30 juz kepada gurunya. Ya. Walaupun dia tidak bisa menghafal, tidak ada masalah, dia baca sambil melihat. Dia baca sambil melihat supaya diluruskan. Ya, bacaannya, ya, apalagi kalau dia ingin belajar tajwid, ya diluruskan tajwidnya. Dan di antara yang paling pentingnya, dia tahu di mana letak-letak dia berhenti. Sebab ini memberi pengaruh. Dan di situ letak kenikmatan seorang membaca. Ya, kenikmatan seorang membaca. Nah, ya, yang diandalkan dalam membaca itu bukan suara yang enak dibaca, tapi keindahan makna dari apa yang dibaca. Keindahan makna dari apa yang dibaca.
Nah, kalau antum dengarkan di ahli-ahli qiraah yang membaca, ya, maka di situ akan nampak sekali bagaimana indahnya Al-Quran ini. Ketika dibaca sebagaimana diturunkannya, ya, sebagaimana diturunkannya. Ya. Karena itu wajar kalau orang yang membacanya terikut dengannya, ya, larut di dalam keindahan ayat-ayat tersebut. Ya. Dan kadang air mata juga terasa mengalir, yang mendengarkan ayat-ayat itu. Ini semuanya pengaruh dari keindahan bacaan dan kepandaian seseorang meletakkan ayat itu. Ini semuanya perlu fikih, ya, perlu belajar. Ya. Nah, apalagi umat Islam harusnya punya kecintaan membaca Al-Quran, ya, dan merasa indah dengan membaca Al-Quran tersebut. Ya, tapi sekarang ini orang-orang punya banyak kesenangan yang melalaikan dia dari Al-Quran. Ya, melalaikannya dari Al-Quran. Coba kalau dia pelajari Al-Quran dengan baik, ya, dengan serius, dan dia mengerti tempat-tempatnya, berhenti, dia mengerti tajwidnya, maka insyaallah ta'ala ini akan menambah kecintaan para hamba dalam membaca Al-Quran. Maka yang ingin saya terangkan di sini, ayat ini ada dua bacaan. Ada yang membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil 'ilm. Ada yang berhenti di situ. Dan ada yang membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sampai di situ dia berhenti. Ini dua bentuk berhenti berbeda maknanya. Berbeda maknanya. Kalau dia berhenti seperti Ibnu Qudamah di sini, berhenti di kalimat Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Iya. Tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Maka takwil di sini bermakna apa? Mana yang pertama atau mana yang kedua? Saya sudah sebut tadi takwil dua makna. Hah? Mana yang pertama atau mana yang kedua? Mana yang kedua? Tidak ada yang mengetahui takwilnya dalam artian hakikat dari sesuatu itu kecuali apa? Kecuali Allah. Itu hakikatnya. Ya, jelas? Ya. Karena itu dalam pembahasan sifat-sifat, nama dan sifat Allah itu harus dikatakan bahwa dia adalah muhkam. Ya, semuanya adalah ayat-ayat muhkam. Dari sisi apa muhkamnya? Hah? Dari sisi mana? Semuanya muhkam. Sebab tidak mungkin ada dalam Al-Quran yang tidak jelas mananya. Mana jelas. Tapi kalau dia dari sisi kaifiatnya apa? Terhitung muhkam atau mutasyabih? Ya. Kaifiat terhitung apa? Mutasyabih. Karena itu tidak ada yang mengetahui mutasyabih yang seperti ini kecuali apa? Allah. Maka takwil di sini bermakna hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Yang seperti ini hakikat dari nama-nama dan sifat Allah tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Kecuali Allah. Ini kalau berhenti di kalimat Allah. Dan bagi para ulama yang berhenti di kalimat ar-rasikhuna fil ilm, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan ulama yang rasikh dalam ilmu. Berarti ulama dimasukkan juga dalamnya. Berarti takwil di situ bermakna apa? Bermakna tafsir. Sebab tafsir inilah yang ada penjelasan dari sisi mana secara bahasa. Dalam bahasa Arab apa maknanya? Ya, di sini orang-orang yang mumpuni dalam ilmu akan paham apa maknanya. Ya seperti nama Al-Bari misalnya. Apa arti Al-Bari? Ya. Saya kira tidak semua orang paham. Orang yang belajar bahasa Arab saja belum tentu dia mengerti kata Al-Bari dari sisi apa? Bahasa. Ya. Tapi bukan artinya tidak ada artinya. Dalam penguraian bahasa Arab ada artinya Al-Bari. Ya. Al-Bari punya arti. Jelas? Nah, punya arti dan makna. Maka ini diketahui oleh ar-rasikh fil ilm. Orang yang kuat dalam ilmu tahu tentang hal yang seperti ini. Tapi kalau ini dikatakan bagaimana hakikat dari sifat? Ini orang yang berilmu tahu atau tidak? Ya, ini orang yang berilmu pun tidak tahu. Sebab hakikat dari sifat yang mengetahui hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Ya, selesai sudah ya tadi pembahasan Ibnu Qudamah ini. Ya. Dan di sini saya ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan. Ya, supaya kita mengambilnya sebagai kaidah-kaidah dalam penetapan ya, apa nama-nama dan sifat. Kaidah yang pertama, nama-nama dan sifat itu harus diambil dari mana? Hah? Harus diambil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, seluruh nama Allah maha apa? Maha indah, maha baik, ya, dan berada di atas puncak keelokan. Jadi kita harus meyakininya.
Kemudian kaidah yang ketiga, setiap nama terkandung di dalamnya apa? Terkandung di dalamnya sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaidah yang keempat, seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi. Maha tinggi berada di atas puncak kesempurnaan. Ya, di atas puncak kesempurnaan dan puncak pujian. Nah, kemudian kaidah yang keempat, sifat-sifat Allah terbagi berapa? Dan kaidah yang kelima, sifat-sifat Allah terbagi berapa? Terbagi dua. Ini dibangun di atas salah satu bentuk pembagian. Ya. Ada sifat, yang pertama sifat apa? Datiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Sifat datiyah artinya apa? Sifat yang azali, Allah terus-menerus bersifat dengan. Sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait dengan apa? Kehendak dan perbuatan Allah. Nah, jelas ya? Kemudian di dalam masalah ta'wil punya berapa makna dalam Al-Quran? Punya dua makna. Ta'wil bermakna yang pertama bermakna tafsir, yang kedua bermakna hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Ya. Kemudian apa arti Al-Quran semuanya muhkam? Artinya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah hal yang jelas maknanya. Adalah hal yang jelas maknanya. Apa arti Al-Quran semuanya mutasyabih? Artinya bahwa mutasyabih itu mirip, ada kemiripan. Sebagiannya mirip dengan sebagian yang lainnya. Ya, apa arti ayat di surah Ali Imran? Dari Al-Quran ada yang muhkam, yaitu Ummul Kitab, dan ada yang mutasyabih. Di sini yang tiga kita ingatkan bahwa arti muhkam di situ yang jelas dari sisi makna diketahui oleh orang secara umum, yang mutasyabih ini diketahui oleh orang-orang yang berilmu, ya. Dan pada sebagian penafsirannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di keadaan yang ketiga ini kaidahnya, kalau ada yang muhkam dan mutasyabih, maka mutasyabih diarahkan maknanya kemana? Ke muhkam. Kalau bertentangan antara mutasyabih dan muhkam, maka yang mutasyabih diarahkan kemana? Ke yang muhkam. Jelas sampai sini? Misalnya dari ayat muhkam adanya kehidupan di alam kubur. Ini muhkam namanya. Jelas? Datang bentuk mutasyabih. Ya. Bentuk mutasyabih misalnya. Datang ahlul bidah ingin membantah. Loh, saya tidak percaya ada kehidupan di alam kubur. Ya. Masa saya bongkar suatu hari kuburan, mayatnya masih tetap sama. Ya. Tidak ada yang berubah. Ini pendalilan dengan apa? Dengan mutasyabih. Jelas? Yang seperti ini tidak boleh dia berdalilkan dengannya. Harusnya dia kembali kepada yang muhkam. Ayat-ayat Al-Quran terangkan ada kehidupan di mana? Di alam kubur. Sudah selesai. Semua yang mutasyabih ilmunya tidak sampai dia ke sana. Atau dia salah memahami atau kurang di dalam perkara tersebut. Walaupun dia tidak bisa pahami di mana kesalahannya, kalau dia pegang kaidah yang mutasyabih dikembalikan kepada muhkam, dia pasti apa? Dia pasti selamat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ini secara ringkas kaidah-kaidah. Ya, kemudian Ibnu Qudamah masih menambah sebagian penjelas kaidah beliau bawakan dari uraian para a'immatus salaf. Kata beliau rahimahullahu taala, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu ila samai dunya wa inna Allah yura yawm al-qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith nu'minu biha wa nusaddiqu biha لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah, ya kata beliau dan berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ini nama lengkapnya. Biasanya kita lebih kenal dengan nama Ahmad bin Hanbal saja. Sebenarnya Hanbal ini itu nama kakeknya. Kalau nama ayahnya Ahmad bin Muhammad. Muhammad nama ayahnya. Jadi kalau lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin siapa? Bin Hanbal.
Dan beliau adalah imam ahli sunnah yang terkenal. Ya, dimaklumi. Sini disebut radhiyallahu anhu. Nah, ini penggunaan radhiyallahu anhu ini biasanya hanya digunakan untuk para sahabat. Biasanya digunakan untuk para sahabat. Tapi sebagian para ulama ada yang menggunakannya selain sahabat. Dan ini pendapat mereka yang menggunakan. Tapi ini Ibnu Qudamah berpendapat seperti itu. Ya, itu pendapat beliau. Ya, mendoakan ridha bagi siapa saja boleh kita doakan. Semoga Allah meridaimu, semoga Allah meridaimu, kan boleh mendoakan. Ya. Sama di sini boleh saja mendoakan. Tapi dari sisi afdalnya, lebih utamanya ini kalimat hanya digunakan untuk para sahabat. Sebab itu merupakan ciri mereka dan khususan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mereka dalam Al-Qur'an. Jadi Imam Ahmad dalam menafsirkan atau di dalam menyinggung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzilu ila samai dunya." Sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ini turun sifat ya, perbuatan. Allah turun ke mana? Ke langit dunia. Ya. Wa inna Allah yura yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah dilihat pada hari kiamat. Kalimat dilihat. Ya. Dilihat. Nah, wa ma asbah hadhihi hadis. Apa yang semisal dengan hadis-hadis ini? Kata Imam Ahmad, nu'minu biha. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kewajiban kita mengimaninya. Kalau disebut turun, ya turun. Ke langit dunia, langit dunia. Selesai. Ya, kita imani. Apa repotnya? Kan begitu. Ya, kewajiban kita kata Imam Ahmad, kita iman. Nah, kita iman. Disebut dalam hadis, Inna Allah yura yaumal qiyamah. Sebenarnya Allah dilihat pada hari kiamat. Kita iman, Allah dilihat pada hari kiamat. Ya. Lalu saya tanya, apa yang dilihat? Ya, bagaimana dilihatnya? Walaupun ada sebagian hadis yang menjelaskan ya, bagaimana bentuk melihatnya yang akan datang di pembahasan ru'yah, tapi masuk membahas dalam hal yang seperti ini, ya, ingin tahu kedetailannya ini dari perkara gaib. Kalau tidak diterangkan, jangan bertanya. Kalau tidak diterangkan, jangan bertanya. Karena itu kewajiban kita kata Imam Ahmad, kita mengimaninya, wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya. Nah, saya mungkin selalu waktunya. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka